Itu Ya, saya kira nama hebat. saya nunggu-nunggu dari tadi Mas Hersu ini mulai dari gagal panen, terus gimana kalau nggak sampai 2024? Saya nunggu itu, ini akan terjadi dalam waktu 6 bulan lagi. Apa yang kita melakukan? Saya tunggu-tunggu nggak muncul-muncul tuh statement. Kompor. Ya Kan sudah, tadi justru kan saya udah ngomong tadi, jangan-jangan temanya itu 100 hari menjelang jatuh. saya nunggu itu dia Mas Hersu ini udah menyusun batanya dari tadi kan. Ini kayaknya gagal panen, banjir di mana-mana. Saya mengarahkan ini banjir ke kementerian, gagal panen. Apakah kita sampai ke 2024? Kayaknya kita punya civil society ini nggak kompak sehingga kalau terjadi mungkin kita nggak siap. Tapi saya nunggu kapannya itu kapan gitu loh. Itu akhir tahun kah, tahun depan? Ini Ya, kelihatannya masih takut sama Perpres juga nih kelihatannya nih. ya, saya bukan Cenayang gitu. Bukan Mbak Yu. Pak Hersu, Ya. ini saya mau nanya. Tadi kan Pak Hersu bilang sebenarnya ya skenario yang dipakai sama rezim sama ya. Jadi kayak oligarki itu mempersiapkan calon tunggal karena pilihan keduanya itu yang sudah bisa dipastikan bakalan kalah. Jadi sebenarnya itu kan lemah, skenario berulang, terus banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai janji rezim dan banyak juga bukti kesalahan-kesalahan buzzer yang selama ini digembor-gemborkan tuh ternyata mereka salah gitu. Sebenarnya kan udah bisa dibuktikan. Ini bisa nggak kalau misalnya kita mengumpulkan bukti-bukti kesalahan buzzer, terus diingatkan bahwa skenarionya begini untuk menyatukan civil society karena mungkin mereka banyak yang nggak sadar ya. Kalau kita kan alhamdulillah di FTA ada FTA wadah yang bisa memberi pandangan seperti Elang, seperti yang Bung Rocky bilang. Tapi kan banyak orang yang nggak beruntung seperti kita bisa melihat keadaan tuh sebenarnya skenario tuh udah dibikin, bahwa ini tuh banyak janji-janji pemerintah yang ternyata melenceng atau tidak terjadi. Bahkan buzzer tuh ternyata memang mereka tuh menjerumuskan rakyat Indonesia. Itu bisa nggak ya dirangkul supaya civil society itu jadinya bersatu gitu, karena terbuka pikirannya. Itu gimana Pak Hersu? Oke. Saya menambahkan dulu ya, menambahkan Mbak Karina, Mas Heru sebentar. Ya, monggo. Seperti yang disampaikan oleh Mas Hersu juga Pak Mardhani kayaknya sama ya, bahwa mereka itu sebetulnya rapuh. Jadi tidak ada, kalau istilahnya Bung Rocky mungkin dia punyanya hanya otot tapi tidak punya otak. Mungkin begitu ya. Nah, maka dari itu dengan kerapuhan yang ada di dalam mereka, yang ada kerapuhan yang ada di dalam mereka itu, mereka bangun dengan, mereka tutup dengan suatu otot, kekuatan otot untuk menambal sana sini supaya kita ini punya rasa yang di luar mereka itu punya rasa gentar atau punya rasa takut, karena dia punya otot, nutrisinya dia hanya otot. Sedangkan kemampuan dalam olah pikir, dalam mengejawantahkan masa depan bangsa dan negara ini sebetulnya kosong, tidak ada apa-apanya sama sekali. Seperti yang disampaikan Bang Mardhani tadi, juga sampaikan Bang Hersu, saya menangkapnya seperti itu. Kemudian jika terjadi, yang kita pikirkan, jika terjadi civil society sampai ke hal yang tidak kita inginkan, ke hal yang buruk, bagaimana kita bisa membentengi mereka supaya tidak terjadi korban yang banyak gitu. Karena kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menggempur mereka ya hanya dengan tidak hanya sekedar ide, tapi juga tindakan-tindakan yang mungkin tindakan yang real, yang mungkin bisa juga seperti pada era Pak Harto. Tapi kalau era Pak Harto kan tidak begitu brutal. Kali ini saya melihatnya lebih brutal daripada era Pak Harto untuk mematahkan semangat masyarakat ini. Dia lebih berani
istilahnya ya mungkin dalam kata-kata kalimat yang kasar ya, maaf dalam kalimat yang kasar membantai begitu. Jadi bagaimana membentengi itu? Mungkin Mas Gersu sama Pak Mardhani bisa menangkap, ya mungkin penyampaian saya kurang bagus, tapi mungkin bisa menangkap dari itu. Bagaimana untuk membentengi supaya tidak terjadi hal yang tidak kita harapkan. Mas, Pak masuk, boleh ya, masuk. Lanjut. Waduh, memang ini kalau paling mak ini paling militan. Lanjut, ya kan Mak ya. Pak Gersu, ini nggak ada cara diskusi, tanya jawab, langsung aja semua. Iya, oke. Tadi saya masuk ya. Tadi kan Pak Mardhani kan bilang ada invisible hand yang sudah menguasai Indonesia. Saya agree di sana 100%. Kemudian Pak itu Mas Hersu bilang pertumbuhan ekonomi itu bisa karena akibat what Soeharto ciptakan konglomerasi yang akhirnya sekarang ini mereka lah yang mengontrol negara. Apapun sistem yang akan diciptakan nanti, mereka juga nanti yang akan memberi warna itu. Pertanyaan saya, kita mohon supaya didiskusikan ini nih, terutama ekonomi kita. Saya sedih sekali waktu ke Indonesia ibu meninggal 2 tahun lalu, Masya Allah, kayaknya di tempat-tempat penting ekonomi itu semuanya itu sudah dikuasai oleh mereka. Bahkan saya bertanya kepada bekas Menteri Keuangan, bekas Gubernur BI, ini saya bilang bisa nggak kita menguasai kembali ekonomi kita sebagai pribumi? Dia bilang tidak bisa. Mohon kepada para pakar-pakar, tolong beri kita harapan. Bisakah kita menguasai kembali ekonomi negara kita? Gitu aja. Kalau menurut saya sih gampang ya. Itu kalau oligarki itu invisible hand itu kalau mau dimatikan, dilumpuhkan itu tinggal jangan beli barangnya aja. Dan mati sendiri. Tidak semudah itu, Mbak. Karena rakyat. Iya, tapi ditumbuhkan sifat Keren. Ditumbuhkan sifat kemandiriannya. Itu kita sudah dari tahun 50-an itu yang saya tahu ya, saya lahir tahun 50-an. Bangsa kita itu selalu bangga dengan produk luar. Justru itu kita juga harus mempromosikan bahwa kemandirian itu adalah kunci dari untuk menginterlock atau melumpuhkan oligarki itu 100 tahun. Melihat budaya kita itu perlu mungkin 100 tahun. Ya justru itu kita harus dari kita menumbuhkan percaya diri untuk mandiri. Bagaimana pendapat dari Pak Mardhani, Pak Rocky dan Pak Hersu? Ya, karena menarik. kalau enggak nanti kita bisa berdebat kusir nih. Oke, silakan. Produk kita yang handal sudah masuk kerangkeng, Mbak. Masuk jebakan Batman. Mungkin mulai dari ini aja. Ini tadi banyak pertanyaan buat Mas Hersu, tapi saya mau diputar dulu nih. Dari tadi ini kayaknya Pak Mardhani sama Bung Rocky diam. Ini siapa yang bisa dengar duluan nih? Bung Rocky. Dibalik dulu Bung Rocky dulu nih. Oke. Coba saya berputar dulu ya, supaya tidak terlalu sibuk dengan detail gitu ya. Kan kita membayangkan misalnya, coba kita pakai pandangan eagle yang jauh ke depan. Coba bayangkan 2024 Indonesia tanpa Papua. Jadi variabel internasional selalu hadir di dalam setiap perubahan politik di dunia, termasuk di Indonesia. Iya. Sedikit. Ini beberapa hari lalu saya baca buku yang memperlihatkan kecemasan England karena potensi perpecahan itu. Bahkan judul bukunya How nasionalisme England itu tidak bisa diutuhkan lagi karena ada masalah Brexit. Mungkin judulnya How England Falls atau semacam itu.
Jadi potensi itu ada juga di negara-negara yang udah stabil tuh. Ada Irlandia Utara yang tetap dengan ideologi merdeka, ada Wales, ada Scotland. Nah, soal itu akan dipicu oleh perkembangan di dalam politik internasional tuh. Jadi Brexit dianggap sebagai pendorong awal untuk berantakannya England. Jadi bayangkan negara yang stabil tetap menyimpan bibit-bibit perpecahan karena ada yang nggak lengkap di situ, yaitu culture matter. Kita di Indonesia juga mengalami hal yang itu bahkan lebih parah, yang disembunyikan sebetulnya di balik angka-angka itu. Nah, kalau kita coba lihat secara sebut aja dengan upaya untuk menghasilkan kebijakan dalam memahami Indonesia itu. Tadi krisis pangan itu real. Papua itu sangat real. Nah, keadaan itu Cina Selatan sangat real. Ada faktor politik luar negeri Amerika yang pasti akan masuk ke Indonesia. Nah, itu faktor yang nggak mungkin kita cegah karena konsolidasi partai di Indonesia kemudian sepakat tentang Papua. Itu berantakan, partai macam-macam visinya tentang Papua. Buat sementara tentu sama-sama menganggap Papua jangan lepas. Iya, tapi itu retorik saja sebetulnya. Sekarang misalnya soal hak asasi manusia itu, civil society lengkap menghendaki agar supaya prinsip-prinsip hak asasi manusia diucapkan mendahului hukum positif. Tapi ada problem, misalnya soal hukuman mati. Secara intuisi, kita tentu ingin ada koruptor yang dihukum mati. Tetapi peradaban dunia mencegah itu. Nanti itu jadi konflik kan. Oh, Pak Rocky nggak setuju hukuman mati, padahal Yuliari itu udah curi. Oh, lain. Saya tidak setuju hukuman mati karena prinsip hak asasi manusia. Tapi nanti itu dieksploitir. Berarti Pak Rocky udah bukan kadrun. Jadi begitu cara berpikirnya kan. Sehingga dianggap kadrun hukuman mati itu. Nah, soal beginian yang harusnya kita FTA mesti lakukan edukasi itu. Bahwa ada dalil normatif yang harus kita pegang itu. Karena ini diumpankan justru oleh rejim sehingga pecahlah. Soal hukuman mati diajukan, berantakan seluruh pengertian kita. Nah, menyusun itu harus punya tadi betul harus dia jadi negarawan tadi memperlihatkan pola-pola sektarian yang kadang-kala masuk dalam kepala kita lalu kita berdebat soal itu. Saya juga perhatikan di FTA beberapa kali sinyal itu muncul sehingga FTA lalu mengeksklusifkan diri gitu. Padahal sebetulnya dia mesti inklusif tuh. Jadi bayangkan misalnya kalau FTA terlalu eksklusif, lalu Nasdem takut untuk diundang oleh FTA, tuh kan. Golkar takut. Padahal di dalam Nasdem ada faksi yang pro FTA. Di dalam Golkar ada faksi yang pro FTA, diam-diam. Bahkan di PDIP ada yang pro FTA. Tetapi dia diam-diam, tapi dia potensial untuk menghasilkan alternatif bahwa FTA itu bukan eksklusif. Jadi ini mesti diperbaiki lebih dulu. Nah, cara memperbaiki, ikuti cara dari partai kehendak semesta, partai kepentingan semua, yaitu PKS. PKS sangat jelas, sangat jernih membaca potensi perluasan oposisi itu dengan spektrumnya dibikin lebar. Mulai dari ganti nama, ganti bendera, ada forum Mardani, legal Mardani leaders talk segala macam, dan variasi pembicaranya juga diperlebar tuh. Sehingga orang melihat bahwa PKS itu paham tentang pluralisme negeri ini. Itu makin lama saya ditelepon terus ini, Pak Rocky saya mau masuk PKS ya, bagaimana caranya? Saya bilang silahkan mendaftar, jangan daftar lewat saya. Jadi gairah itu ada sebetulnya tuh. Nah, saya hanya ingin mengatakan itu sementara supaya seluruh kecemasan kita terhadap masa depan juga harus kita refleksikan pada diri kita tuh, terutama pada FTA yang sudah dianggap sebagai bagian dari politik oposisi di bidang ide itu. Nah, kalau dia udah beroposisi, dia mesti perlebar spektrum, jangan persempit gitu. Karena beroposisi tadi itu membutuhkan dukungan yang kadang-kala agak pragmatis. Jadi itu intinya tuh. Nah, saya ini enak sekali kita bisa bicara di sini dan dapat betul-betul pikiran insight thought dari Mardani yang ada di dalam keadaan
gamang sebetulnya, tapi tetap stabil karena melihat masa depan yang potensial untuk diperbaiki itu. Hersu punya pengalaman panjang, dia tahu tentang ini kliknya kemana, bahkan biodata orang, kelakuan buruk orang dia hafal semua kelakuan politisi gitu ya. Sejak zaman Soeharto tuh. Gawat ini. Begituan tuh. Gawat nih, buka kartu. Yang Itu nggak namanya tahu buruk dari Bung Rocky ini nggak Gitu tahu. loh. Dan saya mau terangkan, FTA ini sumber dayanya lengkap, mau apa aja kita tahu segala macam tuh. Nah, yang mesti kita hindari jangan sampai potensi sumber daya pikiran kita itu terhalang oleh Inklusivitas. apa namanya dia? Iya, negara melihat atau pemerintah melihat kan FTA bisa dipecah belah nih. Jadi dia masuk ke situ untuk terus memberi label bahwa FTA itu adalah kumpulan orang-orang sakit hati, terutama mantan-mantan 02, mantan-mantan 212 segala macam. Itu yang diinginkan pemerintah. Yang dia lakukan itu sebetulnya. Jadi saya balik tadi, pemerintah rapuh. Nah, karena itu dia ingin tularkan kerapuhannya pada civil society. FTA itu mau diintip untuk dicarikan isu yang bisa memecah belah. Itu saya udah baca dari jauh. Jadi kadangkala kegairahan kita juga harus kita kontrol supaya kita kuatkan kaki dulu dan sayap, baru kita siap-siap menerkam ular yang ada di jauh di lapangan sana. Sip. Ore. Udah klimaks itu, Coba. udah klimaks. Coba makin ini belum klimaks betul nih kelihatannya nih. Pak Mardhani. Kelihatannya kalau Bang Mardhani belum. puncaknya nih Pak Mardhani yang kasih, karena tadi udah disinggung sama Bung Rocky kan, apakah Pak Mardhani sebagai pribadi atau Pak Mardhani sebagai bagian dari partai kita semua gitu. Ini yang kita bagaimana tadi nih dari Mas Hersu dan Bung Rocky ini udah ngedorong ke sana nih, partai kita semuanya sendiri gimana nih ininya nih, nangkepnya gimana nih, nangkep bolanya nih. Kasih Bang Tata, Mas Hersu dan Bung Rocky, dua guru selalu ini. Jadi PKS sendiri pada posisi menjadi garam ya. Memang sedikit ya. Kami karena partai kader peluangnya menjadi base partinya tetap kurang ya. Makanya saya sangat setuju FTA dikembangkan, 212 dikembangkan, kami punya hubungan eksklusif sama teman-teman Katolik, dijalankan sama teman-teman Cina yang baik, karena kami di PKS punya prinsip tadi. Pertama, island of integrity ya, pulau integritas. Karena integritas adalah mata uang paling mahal, lebih mahal dari cryptocurrency ya, dari Bitcoin bahkan. Karena ketika Anda punya integritas, maka Anda pada level yang berbeda dengan yang lain. Nah, karena itu integritas yang perlu terus kita bangun ya. Kami bagaimana Bung Rocky tidak punya backup politik apapun, berani mengatakan kebenaran tanpa tedeng aling-aling, mengikut hadis Nabi ya, kulil haqqo walau kana muron, katakan yang hak walaupun itu pahit, walaupun itu berat. Mas Hersu dengan kemampuan investigatifnya luar biasa ya, tentang what behind the desk-nya ya, karena tahu anatomi sipulan ya. Saya tadinya salah Mas Hersu, saya kira Jokowi ini ketika dia mengajukan Gibran untuk Solo, langsung saya senang karena Jokowi punya agenda beda sama PDIP. Jadi 2022 saya udah bilang kemana-mana 60-70% 2022-2023 pasti on karena Jokowi pengen kartunya on. Tapi ternyata ada survei terbaru kali ya, semua yang diajukan mentok semua 2022 gitu loh. Jadi Anies Baswedan ini dengan segala hal mau diunyeng-unyeng kayak apa, rupanya hasil survei privately mereka tetap tinggi ya, sehingga cut 2022 nggak ada, 2023 nggak ada. Jadi bersatu lagi tuh kepentingannya. Nah, kenapa? Karena saya tidak selengkap Mas Hersu ensiklopedinya terhadap Pak Jokowi gitu, sehingga tidak bisa proyeksi tepat gitu loh. Tapi saya tetap menyatakan apapun mereka rapuh gitu. Nah, di antara kerapuhan itu dengan gagasan yang kita telurkan, terus kita bekerja, makanya
siapa menanam dia akan memanen, siapa menabur dia akan menuai. Jangan pernah bosan dengan forum seperti ini, karena ide itu punya kaki gitu loh. Ide itu punya sayap gitu, gagasan. Jadi terus aja, lama-kelamaan akan jadi gelombang besar yang akan menghapus istana pasir yang kelihatannya kuat, padahal sebenarnya lemah. Karena kita sedang menghasilkan gelombang besar yang akan datang pada masanya. Begitu Mas Tata. Pokoknya maju terus, PKS, jalan terus, PKS. Gini, contohnya gini, tiba-tiba kami diangkatlah Ustadz Ahmad Syaihu. Buat kami siapapun, kami punya prinsip, pilihlah orang terlemah di antara kalian, dia akan jadi yang terkuat dengan dukungan kalian. Saya saksi mata, Ustadz Syaihu, waktu diangkat jadi presiden, langsung interupsi di Majelis Syuro. Ustadz sambil nangis, jangan saya. Masih banyak yang lebih baik. Saya siap jadi prajurit. Di PKS semuanya siap jadi prajurit. Saya mau di apapun siap, walaupun obsesi saya jadi ketua tim pemenangan Pilpres 2024 nih ya. Siapa capresnya nanti kita cari rame-rame. Tapi pengalaman pemenangan 2017 buat saya menjadi banyak pelajaran buat pemenangan 2024. Insya Allah. Silakan teman-teman yang mikir kapan Jokowi jatuh silakan. Tapi saya dengan kerangka partai, kerangka demokrasi yang ada, saya akan menyiapkan bahwa 2024 kita harus sukses, menang, dan bukan cuma itu. Kalau Jokowi ini sebetulnya karena dia satu orang, quote and unquote tadi, Mas Hersu tepat sekali, ya, boneka Rusia itu. Figurnya satu, di dalamnya ada banyak lapisan-lapisan. Tapi nanti, Mas Tata, kita harus sudah mulai membuat kabinet bayangan. Kita harus mulai dari Island of Integrity tadi, orang-orang terbaik, no matter what your religion, what your race, katakan what apapun gitu loh, dia punya kompetensi, ya, sebagaimana hadis Nabi, kalau urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantazirus saat, tunggu saat kemungkinan. Kalau kita lihat di beberapa kekhalifahan ada banyak orang bukan Islam dapat posisi sebagai bendahara, tapi mereka memang punya kapasitas gitu loh. Jadi kita harus betul-betul beyond segala hal ini dengan integritas jadi pegangan. Dengan Island of Integrity, dengan jejaring yang ada, dan kaki dan sayap pikiran yang kuat, insya Allah. Pada waktunya, bahkan ketika gelombang ini membesar, belum kena istana pasir, baru kena anginnya saja, istana pasirnya sudah runtuh. Karena sebagian dari mereka udah gabung sama kita. Yakin saja itu. Karena intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa tolong Allah, pasti akan Allah tolong. Dan menang insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya... Pak Tata, ada tambahan sedikit nih. Ya.